Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada kesempatan ini yaitu kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, dan sekarang kita mulai dari bab pertama, yaitu tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Di dalam kitab ini atau kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi memulai kitabnya dengan bab Al-Ikhlas dan Ihdharun Niyah, ikhlas dan menghadirkan niat. Beliau kemudian mengutip beberapa ayat dan beberapa hadis yang insyaallah kita bacakan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, tidaklah mereka disuruh, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan penghambaan kepadanya di dalam menjalankan agama yang lurus. Kemudian juga beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalallah luhumuha wala dima'uha, daging dan darah hewan korban tidaklah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakin akan tetapi yanaluhu taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah at-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Salah satu komponen terpenting dalam ketakwaan yaitu al-ikhlas, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian beliau mengutip juga beberapa hadis yang berkaitan dengan ikhlas dan niat. Yang pertama, wa an amiril mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari amiril mu'minin yaitu Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu ditentukan oleh niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya adalah kepada Allah
dan kepada Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya adalah untuk mendapatkan dunia, mendapatkan harta, au imra'atin yankihuha, atau untuk mendapatkan seorang wanita yang akan dinikahinya. Artinya motivasinya adalah motivasi duniawi, motivasi bendawi. Maka kata Nabi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka tentu hijrahnya tergantung apa yang dia lakukan itu. Muttafaqun alaihi. Hadis ini adalah derajatnya muttafaqun alaihi antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, walakin, akan tetapi, jihadun wa niyah, yang ada setelah Fathu Makkah adalah jihad, perjuangan, wa niyah, dan memperbaiki niat. Wa idza stunfirtum fanfiru, maka apabila kalian dipanggil untuk berjuang, maka berangkatlah. Muttafaqun alaihi. Hadis ini juga derajatnya muttafaqun alaihi antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya, wa an Abi Sa'd bin Abi Waqqas, wa an Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau ini adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, al-mubasysyiruna bil jannah insyaallah, radhiyallahu anhum. Qala, beliau berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku untuk menjenguk aku, ama hajjatil wada', yaitu kejadiannya pada tahun haji wada', haji perpisahan, min waj'in ishtadda bi, karena aku sakit keras. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara, sesungguhnya aku telah sakit keras seperti yang engkau lihat. Wa ana dzu malin, sementara aku punya harta, artinya punya harta yang lumayan banyak. Wala yarithuni illa ibnatul li, dan tidak ada yang mewarisiku nanti kalau aku wafat kecuali seorang anak perempuan. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah aku boleh mensedekahkan 2/3 hartaku? Qala, Nabi menjawab, la, jangan. Qultu, aku berkata lagi, fasyatru ya Rasulullah, boleh enggak aku sedekahkan separuhnya atau setengahnya ya Rasulullah? Faqala, lalu Nabi menjawab, la, jangan. Qultu, aku berkata lagi, fathulutsu ya Rasulullah, kalau sepertiga boleh enggak? Qala ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir atau kabir. Ya, sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak atau besar. Innaka, lalu Nabi berkata, sesungguhnya engkau intadzar warathataka aghniya, bahwa engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan.
dalam keadaan kaya, khairun, lebih baik min antadzarhum, daripada engkau tinggalkan mereka alatan, miskin, yatakaffafunan nasa, yang akan menjadi beban bagi orang lain. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, lan tunfiqa nafaqatan, tidaklah engkau menginfakkan suatu nafkah, tabtagi biha wajah Allah, di mana engkau berniat dengan nafkah itu untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali ujirta 'alaiha, engkau mendapatkan pahala, engkau mendapatkan ganjaran dari nafkah itu. Hatta ma taj'alu fi fimra'atika, sampai makanan atau nafkah atau berupa makanan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu. Subhanallah, Masya Allah. Insya Allah kita sambung lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.